Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar baik Instagram maupun di Facebook. Saya Dr. Hairunisa SPOG, salah satu dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai hamil dan tetap bugar di masa new normal pada saat ini. Seperti yang kita alami pada saat ini, kondisi pandemi melanda di daerah kita, di mana virus COVID-19 masih saja berada di sekitar kita. Tapi untuk ibu-ibu hamil, jangan terlalu khawatir. Kita masih tetap bisa beraktivitas, masih bisa berinteraksi dan juga mengadakan kontrol kehamilan dengan dokter kandungan Anda. Baik, kita berbincang-bincang sedikit mengenai virus COVID-19 ini. Sudah tidak asing lagi, selama 3 bulan kita mendengar berbagai macam informasi mengenai virus ini, di mana mungkin saya paparkan sedikit bahwa virus COVID-19 ini menularkan antara manusia ke manusia. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk mencegah atau memutus rantai dari penularan virus ini. Dan untuk ibu-ibu hamil, sebenarnya kondisi dari kehamilan adalah suatu kondisi yang sehat, di mana ibu hamil tanpa diiringi dengan penyakit penyerta adalah ibu hamil yang sehat. Tetapi secara fisiologis atau kehamilan normal, kondisi kehamilan itu sendiri akan terjadi perubahan pada tubuh ibu hamil, terutama perubahan dari sistem imunologi, di mana sistem daya tahan tubuh hamil itu mengadakan penyesuaian terhadap kehamilan dan terjadi penurunan, atau biasa kita mengalami ibaratnya lebih rentan kondisi imunnya ketimbang ibu pada saat tidak hamil. Oleh karena itu, dengan kondisi fisiologis yang lebih rentan ini memungkinkan ibu hamil mudah untuk tertular virus COVID-19, karena virus sendiri akan menyerang daya tahan tubuh ibu, di mana kondisi ibu-ibu hamil itu sendiri secara fisiologis tadi kondisinya rentan, sehingga ini diperlukan bagaimana cara kita untuk mencegah terhadap penularan, ya. Mungkin tidak asing lagi ini, kembali saya untuk bersama-sama kita mengingat kembali bagaimana cara untuk mencegah terjadinya penularan. Yang pertama, tetap satu, kita harus cuci tangan. Itu sudah tidak asing lagi, cuci tangan dimanapun kita berada, maupun kita kalau ibunya di rumah, mau masuk rumah, keluar rumah, mengadakan suatu aktivitas, kita harus tetap cuci tangan. Cuci tangan itu sudah dibagi menjadi 7 langkah, mungkin pada sudah hafal semua, tidak usah kita bahas. Jadi kita 7 langkah cuci tangan yang benar-benar dilakukan setiap hari. Lebih baik sebenarnya memang menggunakan sabun dan air mengalir. Tetapi jika memang tidak ada, pada saat kita berpergian, kita bisa menggunakan hand sanitizer, ya, dimana sudah kandungannya paling minimal itu di 60% untuk alkoholnya. Nah, itu terus kita kerjakan sehingga kita berusaha untuk hidup sehat sendiri, memutus rantai dengan satu, cuci tangan. Yang kedua, penting juga ini bagi ibu hamil, kita juga harus menjaga untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Caranya sederhana sebenarnya, ini yang kita lakukan sehari-hari. Yang pertama mungkin dari pola makan. Nah, pola makan kita sebaiknya mengkonsumsi makanan yang bergizi, yaitu dari makanan-makanan yang sehat. Intinya makanan sehat seperti apa? Sebenarnya berada di sekitar kita dan tidak perlu dengan harga yang mahal, yaitu makanan yang tidak mengandung pengawet, kemudian yang tidak yang instan-instan, kaleng-kaleng, minuman bergas bersoda, ya, itu kan salah satu banyak mengandung pengawet. Makanan sehat yang bisa kita dapatkan lebih baik dimasak sendiri. Makanan sehat kita masak, buah-buahan, sayur-sayur, cukup protein, lemaknya ada, karbonya ada, dan gizi yang seimbang. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya lagi untuk meningkatkan imun tubuh? Yang kedua, olahraganya harus teratur. Walaupun di masa new normal,
kita masih bisa berolahraga walaupun tidak harus berinteraksi. Misalnya kita pergi ke tempat gym atau kemana, tidak perlu juga. Kita bisa olahraga di rumah ataupun sekitar komplek yang tidak banyak berinteraksi sama orang lain ya. Contohnya apa? Olahraga di sekitar kita. Contohnya olahraga ringan, misalnya ibu jalan pagi, jalan subuh boleh ya. Ataupun kalau misalnya tidak mau keluar rumah, bisa kita lakukan dengan senam yoga, senam ibu hamil bisa kita dapatkan di mana, bisa dari YouTube maupun dari macam-macam, bisa kita searching ya untuk senam-senam hamil itu bisa kita lakukan. Cukup sehari minimal ya sekitar 30 sampai 60 menit lah sehari dilakukan. Tapi khusus untuk ibu hamil biasanya mulai senam kita lakukan pada trimester kedua ke atas ya, di atas 6 bulan. Karena biasanya sudah mulai stabil kondisi ibu dan juga persiapan untuk melakukan persalinan normal, itu sudah bisa dilakukan. Kemudian selain dari tadi makan, kemudian minum multivitamin, tentunya ibu-ibu hamil sudah biasa jika kontrol baik nanti ke dokter kandungan maupun nanti ada yang pergi ke bidan ataupun puskesmas diberikan vitamin ya, tetapi biasanya kita tambah dengan multivitamin lagi sehingga bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu, kemudian juga untuk perkembangan bayi yang sedang dikandung dan untuk kesehatan ibu sendiri. Selain multivitamin, kita juga yang keempat itu paling penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh ada apa? Kita juga perlu istirahat yang cukup. Istirahat cukup minimal 8 jam sehari ibu tuh harus tidur. Ya, untuk waktunya menyesuaikan. Karena pada kondisi hamil terkadang ada beberapa ibu hamil yang tidak bisa tidur pada malam hari. Nah, sebenarnya arti kata ya kita balas ya tidurnya pada siang hari juga tidak ada masalah. Yang penting masa tidurnya berkualitas dan cukup jamnya. Sehingga pada saat tidur kan tubuh mengalami recover kembali dan mungkin zat-zat imun juga bisa meningkat dengan istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama apa? Cuci tangan ya. Yang kedua kita meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi mulai 4 faktor tadi. Kemudian yang ketiga memakai masker ya. Jadi salah satu pencegahannya juga masker harus kita pakai karena penularan dari COVID-19 sendiri memang melalui sebagian besar adalah pernapasan droplet. Oleh karena itu ya mungkin untuk sementara pada kondisi pandemi ini kita beraktivitas selalu menggunakan masker. Masker diganti kalau yang model seperti saya sehari sekali buang diganti. Ada juga masker yang bisa dipakai, dicuci terus dipakai, silakan saja. Yang terpenting kita memakai masker sehingga kita mengurangi jika kita sendiri flu atau tidak, kita mengurangi untuk menularkan ke orang lain, sedangkan orang lain di sekitar kita juga akan jika tidak memakai masker justru kan menjadi potensi penularan. Kalau pakai masker kita juga akan terhindar untuk tertular dari virus-virus yang ada. Kemudian selain pakai masker, yang keempat penting juga pada ibu-ibu hamil ini tetap melakukan kunjungan ke dokter kandungan ya. Kunjungan memang kita ada rambu-rambu kapan harus kita melakukan kunjungan. Jadi tidak mesti seperti sebelum masa pandemi ini di mana kita bisa melakukan kunjungan setiap bulan atau lebih sering kepada dokter kandungan ataupun ke tempat fasilitas kesehatan yang lainnya. Biasanya kita batasi. Jadi untuk ibu-ibu hamil kunjungan yang biasanya maksimal lah ya 4 kali selama kehamilan. Jika memang tidak ada resiko, tetapi kalau ada resiko kapan saja ya silakan untuk berkonsultasi maupun ke rumah sakit. Jadi kapan nih waktunya ya? Kapan nih waktunya ya? Kita untuk trimester pertama itu penting juga minimal 1 kali ada sampai usia kehamilan 14 minggu ya. Dari awal mungkin sekitar 7 sampai 14 minggu tuh harus melakukan sekali pemeriksaan. Untuk apa? Kita perlu mengetahui apakah kehamilan awal kita ini berjalan dengan baik. Artinya pada saat pemeriksaan USG apakah sudah bisa terlihat viabilitasnya, janinnya apakah sudah ada denyut jantung janin, kemudian kantong janin itu berada di mana, itu penting pada trimester awal. Apakah dia di dalam kandungan atau di luar, karena pada beberapa kehamilan
mungkin sebagian kecil ada kantung kehamilan yang berada di luar. Nah, itu tidak bisa kita lanjutkan untuk kehamilannya karena berarti sudah mengarah kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Nah, ini harus ada penanganan segera. Jadi penting untuk 1 kali kita melakukan pemeriksaan pada trimester pertama. Kemudian selanjutnya kita melakukan lagi pemeriksaan di trimester kedua, itu juga 1 kali selama musim pandemi. Ya, kalaupun tidak ada masalah bisa telekonsultasi juga ke kita. Jadi sekarang sudah ada line di Rumah Sakit Mitra Medica juga kita melakukan telekonsultasi juga. Jika ingin melakukan konsultasi bisa dilakukan pada saat telekonsultasi. Untuk trimester kedua antara usia kehamilan 18 sampai 24 minggu kita mengadakan pemeriksaan USG untuk menilai perkembangan organ-organ dari tubuh janin ya. Nah, itu biasanya penting juga sekali datang untuk kontrol. Kemudian setelah itu kita trimester ketiga nanti ada 2 kali ya kita melakukan pemeriksaan. Jadi pada usia kehamilan 28 sampai 32 untuk menilai pertumbuhan janin itu tetap kita lakukan pemeriksaan. Dan untuk trimester yang terakhir, trimester ketiga akhir 37 sampai 40 minggu. Itu sekali lagi untuk merencanakan persalinan dan persiapan persalinan para ibu hamil. Dan ibu hamil tetap tidak harus tetap melaksanakan protokol COVID juga selama pemeriksaan. Jadi pada saat kita ke rumah sakit kita berkonsultasi, kita ketika sampai di rumah sakit juga pasti akan diperiksa semuanya. Jadi jangan khawatir juga untuk takut ke rumah sakit. Beberapa ibu hamil takut karena pandemi dan dia tidak mau memeriksakan kandungannya. Tetapi itu tadi jika ada bermasalah justru kita akan susah menangani tiba-tiba. Jika ada masalah baru ke rumah sakit ya. Jadi penting juga untuk membentengi diri bahwa ke rumah sakit pada saat masa new normal itu bisa kita lakukan tadi ya dengan indikasi pemeriksaan seperti yang saya sebutkan. Kemudian kita melakukan protokol-protokol pencegahan yang seperti tadi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kemudian pada saat kita masuk ke dalam rumah sakit biasanya diperiksa suhu tubuhnya diperiksa, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, untuk COVID-19 sendiri pada ibu hamil maupun pada ibu yang tidak hamil ya, seperti kita ketahui biasanya dia bisa bergejala ringan, sedang, bahkan berat gejalanya. Kalau ringan biasanya pasien biasa disebut dengan OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, tapi justru OTG ini bisa menularkan ke orang lain. Dan kepada ibu hamil dengan daya tahan tubuh kita yang memang secara fisiologisnya turun, justru ini sangat mengkhawatirkan atau berbahaya jika kita kontak sama dengan orang yang OTG ya. Apalagi di masa new normal ini aktivitas sudah mulai berjalan walaupun dengan pembatasan, tetapi kita tetap harus tadi menjalankan protokol kesehatan ya untuk pencegahan COVID. Kemudian yang ringan, biasanya gejala ringan mulai karena sistem pernafasan diserang oleh virus COVID-19 ini biasanya mulai ada gangguan di sistem pernafasan. Mulai dari demam di atas 38 derajat, kemudian biasanya mulai batuk-batuk, sesak nafas yang ringan ya, sedang sampai ada gangguan pada pernafasan. Kemudian kalau yang berat sampai mengalami akut respirasi distress syndrome ya. Jadi ada seperti yang terkena serangan napas akut ya. Jadi seperti itu, bahkan bisa bermanifestasi ke gejala-gejala yang lainnya. Nah, jika terjadi pada ibu hamil, hal ini sangat kita khawatirkan karena tidak hanya ibu, tetapi kondisi bayi juga mengancam. Dan yang paling berbahaya kalau sudah memang mencapai fase yang berat ya, dimana mungkin seperti yang kita dengar atau kita lihat pada saat ini bahwa kejadiannya bisa sangat cepat dan bisa mengancam ibu maupun bayi. Oleh karena itu kita sama-sama tetap harus menjaga kondisi kehamilan yang sekarang dijalani pada masa new normal ini agar tetap bisa sehat, bisa seperti biasa menjalaninya, tetapi dengan prosedur-prosedur untuk pencegahan yang kita jalani.
Kemudian pada saat ini pemeriksaan yang kita dilakukan ibu hamil, ada kalanya yang harus dia ke rumah sakit. Nah, misalnya kapan sih harus ke rumah sakit? Nah, kapan harus ke rumah sakit nih pada ibu hamil nih? Di luar dari kontrol yang tadi ya. Jadi kalau ke rumah sakit ada kondisi-kondisi yang gawat. Contohnya seperti apa kondisi-kondisi yang gawat? Misalnya ibunya mengalami pusing yang hebat ya karena peningkatan tekanan darah tinggi, kemudian kejang, atau ibu hamil mengalami muntah-muntah yang berat, kemudian ada perdarahan, nah atau sakit perut yang hebat. Nah, ini gejala-gejala yang memberat pada ibu hamil itu harus segera ke rumah sakit ya. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, selama semua gejala yang berat itu tidak ada, silahkan protokol untuk pemeriksaan ke dokternya tetap dijalankan, tapi dengan meminimalisasi untuk kontak. Dengan seperti yang saya sampaikan tadi, kita cukup dengan 4 kali kunjungan ya selama musim pandemi ini, tetapi dengan rutin. Dari trimester pertama sekali, kemudian yang kedua sekali, ketiganya 2 kali. Jika itu dijalankan, insya Allah proses kehamilan tetap berjalan dengan baik, kemudian ibu tetap sehat. Jadi ibu hamil kita harapkan tetap menjaga kesehatan walaupun berada di rumah ya tadi ya. Jadi ini sangat penting bagi ibu-ibu hamil sekalian. Baik, jika ada yang ingin berkonsultasi, saya persilahkan kembali baik di Instagram maupun Facebook. Nanti kita sama-sama sharing masalah kehamilan pada musim pandemi ini. Silakan, Mbak. Oke. Ya, kita masih tunggu. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan kembali. Jika belum ada, kita bicara mengenai beberapa yang sering ditanyakan pada saat pasien berkonsultasi itu adalah mengenai proses persalinan biasanya. Selama misalnya pada ibu yang menderita COVID-19, bagaimana dokter persalinannya? Nah, persalinan sendiri kita lakukan jika ibu dengan COVID-19 itu sesuai indikasi sebenarnya, sesuai indikasi ibu atau bayi. Selama tidak ada indikasi untuk terminasi atau persalinan dengan bedah sesar, kita bisa lakukan persalinan dengan normal. Jadi tidak usah khawatir, tidak mesti dilakukan persalinan dengan bedah sesar. Tetapi rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani ibu hamil dengan COVID-19 itu sudah ada di setiap daerah. Untuk di daerah kita, di daerah Kalimantan Barat, kita di Rumah Sakit Sudarso, ya, rujukan kita untuk penanganan COVID-19. Jadi pada saat ini baik, kita angkat ya. Ada yang bertanya dari Instagram, maaf dokter, jadi bertanya mungkin di luar tema, tidak masalah ya. Jadi bisakah melahirkan normal setelah sesar? Oh boleh. Jadi untuk persalinan normal setelah sesar itu kita lakukan ya. Kita lakukan bisa sesuai dengan indikasi. Jadi apakah indikasi yang dahulu itu ibunya indikasi mutlak dan tidak. Kalau mutlak seperti panggul sempit itu tidak bisa. Tapi kalau indikasi yang dulu operasinya mungkin karena gagal induksi atau pecah ketuban dan pada saat ini tidak ada kontraindikasi ibu dan bayi untuk persalinan normal, itu bisa kita laksanakan dengan protokol, dengan pengawasan yang ketat. Asalkan pada saat pemeriksaan kita telah menghitung segmen bawah rahimnya ya, jadi tidak tipis, tidak di bawah 3 mili. Itu bisa kita coba dengan melalui patograf dan pengawasan yang baik di kamar bersalin. Jadi boleh dicoba. Nanti terlebih dahulu lebih baik sih memeriksakan terlebih dahulu sehingga kita bisa merencanakan persalinan setelah operasi sesar. Kemudian dari Rosana Ocha ya, jadi mengenai pertanyaannya dari Facebook, bagaimana dengan tenaga kesehatan yang sedang hamil sementara kita masih melayani pasien dengan APD lengkap? Ya, jadi untuk tenaga kesehatan yang sedang hamil kita tetap bisa melakukan
pertolongan ya kepada pasien-pasien kita, tetapi mungkin ini dikurangi jamnya kalau saya, terutama untuk trimester awal ya. Nanti mungkin ada kebijakan di rumah sakit bagi tenaga medis yang hamil, ini bisa di switch ya, untuk selama kehamilan bisa dikurangi masanya. Kalau APD sih bisa kita lakukan sepanjang ibu hamilnya sehat ya. Balik lagi, kondisi kehamilan setiap ibu akan berbeda-beda. Ada ibu hamil dengan penyakit, ibu hamil dengan sehat. Ketika ibu hamil dengan sehat, dia bisa melakukan aktivitas sepanjang tadi mungkin waktu kerjanya yang akan lebih dipersempit ya ketimbang yang kalau dia tidak hamil, sehingga mungkin oksigenasi ke bayi juga kalau kita pakai APD lengkap kan terkadang gangguan oksigenasinya ada juga, itu tidak terlalu lama. Jadi saya pikir untuk Mbak Rosana itu boleh ya sebenarnya dengan pakaian APD lengkap, tapi minta dispensasi mungkin agar jamnya tidak terlalu panjang. Kalau satu siklus biasanya kita 8 jam, mungkin 4 jam atau 5 jam lah untuk ibu hamil. Kemudian dari Instagram, dari Hetreda menanyakan, dok semenjak pandemi ini kan parno banget ibu hamil dan sampai stres juga takut ada apa-apa dengan calon bayi, ini harus bagaimana? Ya mungkin Mbak Hetreda tadi seperti saya jelaskan, tetap melakukan pemeriksaan, tetapi mungkin dengan indikasi. Jadi tetap konsultasi ke dokter. Jadi minimal 4 kali lah ya selama masa kehamilan. Trimester pertama sekali untuk melihat denyut jantung janin atau viabilitas dari janin. Kemudian yang kedua di trimester kedua untuk perkembangan organnya kita memantau ya. Kemudian trimester 3-nya 2 kali. Dengan protokol. Jadi ketika kita ke rumah sakit jangan parno juga ke rumah sakit, karena rumah sakit juga punya protokol kesehatan di mana pada saat kita masuk sudah semuanya sekarang kita lakukannya tidak hanya di rumah sakit ya, sepertinya pemeriksaan suhu tubuh, kemudian kita pakai masker kan, face shield, bahkan kita pergi ke cuci tangan, anestesi sudah kita lakukan, dan jaga jarak pada saat di rumah sakit itu. Dan kita bertemu dokter biasanya juga akan dibatasi, tidak seramai pada saat sebelum pandemi ya. Jadi tetap harus kontrol kalau menurut saya. Kalau tidak ada tanda bahaya seperti yang tadi, itu bisa melalui telekonsultasi juga bisa. Kemudian untuk Mbak Vera Adelia di Instagram juga, dok di kehamilan 23 minggu kenapa sulit BAB, normal atau tidak dok? Oke, jadi secara fisiologis kehamilan ya Mbak Adelia, memang ada gangguan juga pencernaan pada saat kita hamil. Terkadang mudah untuk konstipasi atau sulit buang air besar. Tetapi yang terpenting Mbak Adel tetap menjaga pola makan. Jadi banyak makan serat, minumannya mungkin 3 liter sehari, buah-buahan harus dimakan ya. Jadi itu harus dikerjakan dulu secara rutin. Biasanya sih walaupun konstipasi tetapi masih bisa lah untuk BAB ya. Jadi pola makannya diperbaiki dulu, insya Allah nanti membaik. Kemudian juga ada pertanyaan dari Yanrani, dok izin bertanya apakah ibu hamil dengan kondisi terjangkit COVID, bayi dalam kandungannya juga terinfeksi atau ada kemungkinan tidak ya? Ya, jadi nanti biasanya untuk Mbak Rani bisa kemungkinan terinfeksi bisa, tetapi biasanya kita lakukan pemeriksaan lagi. Jadi pada saat proses persalinan nanti setelah lahir bayinya akan diperiksa, baik rapid test maupun nanti swabnya ya. Jadi sehingga kita bisa melihat apakah tertular apa enggak. Yang jelas pada saat kehamilan jika ibunya tertular kita lakukan penanganan khusus juga, nanti dirujuk ke tempat penanganan COVID-19 itu sendiri ya. Kemudian untuk Mbak Francisca Seria ya, untuk mengetahui panggul sempit harus di ronsen dulu nggak dok? Gini Mbak, jadi ronsen itu untuk melihat panggul luar ya, bisa juga sih panggul dalam. Jadi tetapi biasanya dengan pemeriksaan dalam seorang dokter kandungan sudah bisa biasanya kita mengukur apakah panggulnya sempit apa tidak. Jadi biasanya terkadang kita memerlukan pemeriksaan ronsen, tapi terkadang dengan pemeriksaan dalam dokter sudah bisa menentukan apakah panggul ibu ini sempit apa tidak ya. Jadi pemeriksaan dalam itu untuk melihat panggul yang di dalam. Jadi panggul itu bukan dari luar, kalau dilihat luar kok gede ya, tiba-tiba kok saya panggul sempit, pada panggul saya besar. Jadi bukan yang di luar tapi panggul dalam. Jadi melalui pemeriksaan dalam nanti kita lakukan. Kemudian Mbak Anis ya, dokter mau tanya untuk jenis olahraga ibu hamil di saat pandemi kira-kira apa saja dok? Olahraga ya, kita ulang lagi ya, tadi untuk olahraga yang sifatnya tidak aerobatik, kemudian tidak kontak bersama
ramai orang. Jadi pada saat pandemi ini kita tidak mengadakan senam hamil secara bersama-sama atau massal dalam satu ruangan. Jadi biasanya saya menyarankan tetap menggunakan media, tetapi media baik pun nanti bisa dari Facebook ataupun dari Instagram dan sebagainya. Dengan senam hamil, yoga dan sebagainya, ibu bisa cukup lakukan sendiri di rumah, udah cukup. Dengan instruktur mau pakai video mau apa silahkan saja, tetapi itu tadi setiap hari rutin dilakukan sebanyak 15-30 menit lah gitu minimal, tetap lakukan senam. Jadi di rumah lah ya, tetap jalan boleh ya, jalan subuh boleh. Nah, dengan tidak kontak ramai orang lagi, mungkin jalan sekitar komplek atau apa, jadi ibunya lebih rileks lah, masih bisa menghirup udara segar dan tetap pakai masker. Kemudian untuk Mbak Francisca sudah tadi ya, tadi sama ya untuk panggul sempit. Oke, jadi ini tadi olahraga yang mungkin saat ini dihindari pada ibu hamil yang bersifat aerobik ya, aerobik itu juga sementara tidak usah dilakukan terlebih dahulu ya. Jadi kalau yang aerobik ya kita tunda dulu sama kehamilan. Sebenarnya memang olahraga renang itu cukup baik, tetapi dengan musim COVID seperti ini kembali lagi karena kita ingin memutus rantai penularan dengan social distancing dan sebagainya, kecuali mungkin punya kolam renang di rumah sendiri ya. Nah itu silahkan sebenarnya, karena kan kita tidak kontak dengan orang lain, cuma kita aja atau keluarga kita, itu silahkan. Nah olahraga renang juga salah satu relaksasi yang baik buat ibu hamil. Nah, tapi ketika kita mulai berkumpul atau ke tempat umum untuk melakukan olahraga, sebaiknya tetap kita hindari ya, karena untuk jaga jarak pun terkadang kita melihatlah suasana di new normal ini tidak semua orang sadar untuk jaga jarak ya. Beberapa tempat masih mengabaikan untuk protokol jaga jarak itu. Jadi oleh karena itu kita yang memang masih menyadari ini sama-sama, lagi ibu hamil tadi seperti saya katakan, kondisi kehamilan adalah kondisi normal, sehat, tetapi dia karena perubahan sistem imun tadi dia lebih turun atau rentan, sehingga harus tetap dijaga ya. Oke, untuk Mbak Firda ya, dokter izin bertanya, jika ibu hamil rapid test negatif tetapi dengan keluhan demam dan batuk, apakah tetap dicurigai COVID, dok? Oke, jadi rapid test itu biasanya kita lakukan sekali ya, demam, batuk. Kita memang berarti kita gejala, kita tetap ada dugaan, karena rapid test itu bukan diagnosis pasti untuk COVID-19 ya, tetap harus lakukan swab. Jadi biasanya diulang lagi rapidnya 14 hari kemudian dan nanti dilihat lagi dia positif apa negatif ya, apa reaktif apa tidak. Perlu juga lakukan swab kalau menurut saya ya, jika memang secara klinis seorang dokter sudah menilai ini ke arah gangguan pernafasan, itu ya kita lakukan swab saja. Nah, karena di beberapa tempat ternyata ada yang rapid testnya negatif atau non reaktif tetapi swabnya positif. Nah, jadi biasanya seorang dokter akan menilai juga secara klinis. Jadi kalau saya, Mbak Firda bisa langsung konsultasi ya jika ada mengalami gejala terus rapidnya negatif, siapa sajalah ya, keluarga atau siapa, bisa langsung ini konsultasi ke dokternya. Nah, jadi biasanya dokter nanti akan memutuskan, oh ini biasanya langsung aja kita swab, bisa juga dilakukan seperti itu. Karena tadi, jadi untuk rapid test kan dia tidak spesifik ya. Jadi bisa juga tadi non reaktif tetapi ternyata hasil swabnya positif. Jadi tetap sih diagnosis pasti kita saat ini swab tesnya dengan PCR. Oke, jadi kita lanjut lagi. Jadi kita sudah bicara soal panggul ya. Kemudian kita ya. Jadi sebagian mungkin itu tadi banyak kekhawatiran pada masa pandemi ini ya, dari pertanyaan-pertanyaannya untuk melakukan konsultasi. Kemudian ada juga pertanyaan kembali di Instagram, dokter, kalau jarak melahirkan pertama dan HPL melahirkan kedua adalah 1,5 tahun, harus HSCK melahirkan kedua? Biasanya kita memakai patokan 3 tahun, tetapi ada tempat sebenarnya buat kita coba untuk persalinan normal. Jika segmen bawah rahim ibu itu setelah kita ukur dia
lebih dari 3 mili. Nah, itu masih bisa dicoba dengan pemantauan. Jadi kalau persalinan setelah seksi sesarian itu sebaiknya dilakukan di rumah sakit, karena kita lakukan persalinan dengan pemantauan ketat. Jadi kalau terjadi apa-apa, misalnya ada tanda-tanda ke arah ruptur uteri bekas operasi yang terdahulu, kita bisa lakukan pertolongan segera dengan melakukan operasi kembali ya, jika memang gagal untuk VBAC atau persalinan setelah kelahiran sesar. Kemudian dari Francisca Ceria, maaf dok, tanya udah menikah apakah wajib pap smear? Oke, kita bicara soal pap smear, nggak apa-apa ya, ini masih seputar kesehatan wanita. Jadi memang pada saat kita sudah melakukan hubungan seksual ataupun sudah menikah, setiap wanita untuk mendeteksi kanker rahim secara dini itu melakukan pap smear, itu sudah rutin. Jadi setiap setahun sekali sebaiknya dilakukan. Jadi untuk mendeteksi apakah mulut rahim kita itu kondisinya masih baik, apakah sel-selnya sudah ada perubahan, itu perlu dilakukan pemeriksaan ya, silakan saja. Kemudian dari Mbak Ratna, izin bertanya dok, apakah ibu hamil juga harus menggunakan masker? Karena khusus ibu hamil interval nafas biasanya nggak normal. Ya memang dilema ya Mbak Ratna ya, tetapi itu tadi makanya kita kembali lagi, jika ibu hamil memang tidak perlu keluar rumah sih sebaiknya jangan keluar rumah ya. Tetapi kalau memang harus keluar rumah, dan untuk saat ini standarnya kita atau protokol COVID kita sama, jadi menggunakan masker merupakan salah satu pencegahan, itu lebih baik ya. Jadi kalau saya sarankan ya tetap pakai kalau berada di luar atau berkontak sama orang. Jadi memang sebaiknya kita kalau tidak terlalu penting untuk keluar, ya kita tundalah dulu, apalagi semasa hamil kan. Jadi harus tetap pakai ya. Kemudian ya, jadi masker itu ya itu tadi, kayak kita mencegah penularan dari orang ke kita dan dari kita juga, karena kita nggak tahu kita membawa droplet atau apa ya. Jadi sama-sama menjaga. Nah, untuk pernafasan ya tadi ya, napas ibu hamil memang pada trimester 3 ke atas ya, dimana rahim sudah semakin membesar sehingga menyebabkan sekat antara dinding perut dan dinding dada ataupun diafragma itu sudah semakin menyempitkan kapasitas paru, sehingga otomatis kan pernafasan pada ibu hamil juga semakin berkurang kapasitasnya, sehingga dia jadi memang kadang-kadang ada sesek ya. Itu tadi ya, sebaiknya tadi kalau tidak perlu keluar, kita tidak usah keluar lah ya. Jadi kalau keluar harus pakai masker. Kemudian untuk Mbak Iridia Saf ya, dari Instagram juga, jadi Bu Dokter, untuk persalinan apakah pendamping juga wajib tes COVID? Bagaimana protokol rumah sakit saat persalinan? Jadi biasanya sih di rumah sakit kita cukup untuk ibu hamilnya saja kita tes ya. Dan beberapa rumah sakit kalau untuk persalinan normal pendampingnya ya memakai masker tetap ya, standarisasinya pakai face shield, kita lakukan semua pendamping. Jadi tidak kita lakukan untuk rapidnya untuk pendamping. Jadi cukup untuk ibu hamil yang pada saat itu mau bersalin. Jadi seperti itu. Jadi pendamping sih selama tidak ada keluhan ya. Kalau datang kan tetap kita analisis juga apakah ada demam, batuk, selama tidak ada gejala-gejala gangguan pernafasan atau penyakit pernafasan yang lainnya, tidak ada demam sebagainya sih kita tidak lakukan. Kemudian untuk Mbak Eni Marlina, jalan-jalan santai di pagi hari lagi hamil, mau banget dok, tapi karena masa pandemi ini ada solusi lain kah dok untuk olahraganya? Terima kasih sebelumnya. Ya Mbak Eni, oke, jadi kalau saya sih kalau keluar tadi, kalau untuk jalan santai mungkin jamnya, ketika jam 5 itu biasanya belum terlalu ramai, dan memilih lokasi silahkan. Jadi seperti saya bilang, mungkin di sekitar komplek cukup lah ya, nggak usah ke tempat keramaian. Itu boleh. Tapi kalau misalnya masih takut kan keluar, itu bisa dilakukan di rumah dengan senam hamil ataupun senam yoga ya, untuk kehamilan itu bisa dilakukan. Jadi masih bisa lah kita berolahraga atau bergerak, tetap harus kita lakukan olahraga agar tetap bugar ya. Jadi tidak boleh juga kita tidak bergerak selama hamil, karena bagaimanapun organ-organ di tubuh kita ini juga harus dengan pergerakan itu bisa lebih melancarkan aliran darah. Ya, jadi solusinya tadi ya Mbak Eni ya,
Jadi olahraganya bisa di rumah. Nah, kalau punya alat olahraga mungkin sepeda santai di rumah kan misalnya stasioner itu boleh dipakai, tapi dengan ritme yang tidak cepat. Kemudian senam ya, yoga boleh. Yang penting tidak kumpul-kumpul lah dulu ya, tidak usah rame-rame dulu. Sendirilah di rumah dengan media yang ada, itu cukup baik ya. Ini Mbak Erlin juga tanya mengenai dok, untuk masa new normal ini konsul ke rumah sakit apakah aman untuk ibu hamil? Ya, ini sebagian besar pasien memang kita mengalami penurunan ya untuk konsultasi, tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Mbak Erlin ya, jadi untuk rumah sakit kita juga ada protokol. Jadi pada saat masuk ke rumah sakit, jadi saya bisa katakan aman. Kenapa? Pada saat masuk ke rumah sakit ya, kita melakukan pemeriksaan screening juga dari suhu tubuh, kemudian nanti masker harus dipakai, kalau tidak kita kasih. Kemudian ibu hamil juga kita berikan face shield ya. Nah, kemudian pada saat naik ke ruang periksa semuanya masih berjarak, baik pun naik lift, kemudian naik eskalator itu kita kasih jarak. Kemudian duduk pada saat di ruang tunggu pun kita kasih jarak sesuai dengan anjuran WHO juga. Jadi ada physical distance-nya ya, minimal 1 meter itu kita sudah kasih jarak. Dan pada saat Mbak berkonsultasi dengan dokter, itu juga ada jarak. Jadi kita tidak bisa juga terlalu dekat. Dan pada saat pemeriksaan juga kita kasih tabir. Jadi semuanya kita lakukan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Jadi insya Allah untuk pemeriksaan ke rumah sakit aman. Dan memang tadi, jadi memang jika memang ada gejala seperti ini, ibu hamilnya ada memang hal-hal yang harus dikhawatirkan, dia harus ke rumah sakit, misalnya dia pusing yang berat, kejang, muntah hebat, ataupun dia sakit perut yang berat, atau ada perdarahan, nah itu harus segera juga. Jadi jangan takut ke rumah sakit, tapi untuk kontrol tadi biasanya kita batasi untuk setiap trimester ya, tidak terlalu sering, tetapi harus juga kontrol untuk memantau perkembangan ibu dan janin ya. Jadi insya Allah ke rumah sakit aman untuk saat ini. Malahan ya, kalau kita yang tidak aman itu malahan kita keluar sebenarnya. Terkadang kalau misalnya kalau saya melihat misalnya ibu-ibu pergi belanja ke pasar ya, justru itu mengkhawatirkan karena social distance-nya dan juga physical distance-nya itu agak susah gitu sepertinya. Nah itu justru yang harus hati-hati justru. Tapi kalau ke rumah sakit cenderung lebih aman ya, karena protokol kesehatan kita jalankan. Jadi tetap ibu hamil tidak usah khawatir dan tetap melakukan pemeriksaan. Di samping tadi menjaga semua protokol pencegahan COVID-19, itu paling penting. Oke, jadi selama kehamilan kita harus tetap semangat bagi ibu hamil ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Oke, untuk Mbak Gigi, Assalamualaikum dok, mau tanya, saya saat ini sedang hamil, jadi mungkin sekitar 11 mingguan ya Mbak Kiki ya. Selamat ya udah hamil. Saya sekarang kerja atau tugas di Sambas, sedangkan semua suami, anak, dan semua keluarga di Pontianak. Jadi setiap minggu saya ini sepertinya terpotong ya mungkin ya. Nah, jadi mungkin ini jarak nih Mbak Kiki, ini jarak antara tempat kerja dan juga keluarga sepertinya ya. Jadi sepertinya itu, jadi kalau menurut saya ya, jadi disambung lagi pertanyaan Mbak Keke, pakai taksi ya dia dari Sambas ke Pontianak PP, jadi bukan kendaraan pribadi. Apa yang harus lakukan biar tetap bugar dan sehat dok ya? Ini pakai taksi ya. Sebenarnya naik taksi itu juga ada protokolnya ya. Mbak Gege juga harus hati-hati. Apakah di dalam taksi itu orangnya dijaga nggak physical distance-nya? Biasanya kan mobil taksi itu kalau dulu kita bisa dempet-dempet ya seberangan. Kalau sekarang kan diisi cuma berapa orang ya, satu tukang supir, ini satu mungkin sekitar 3 orang. Pertama itu dulu kalau naik kendaraan umum kita harus perhatikan physical distance-nya terjaga apa tidak. Nah kalau seperti Mbak Gege kan memang kondisinya agak berat ya, karena bekerja di Sambas, kemudian hamil, kemudian harus bolak-balik Pontianak. Jadi kalau saya sarankan sih tidak usah sering bolak-baliknya, karena kan kondisi kehamilan dan juga tadi
kondisi pandemi saat ini, atau diganti kalau boleh usul ya, saya malah suaminya yang mendatangi Mbak Kiki, bukan Mbak Kiki yang pulang ke Pontianak karena kan lagi hamil dan pandemi. Kalaupun mau ke pulang Pontianak, saya pikir mungkin tidak usah 1 minggu sekali Mbak, mungkin sebulan sekali ya, untuk tadi sama-sama kita menjaga supaya kehamilan Mbak Kiki tetap sehat, tetap bugar ya, walaupun mesti kerja dan jauh dari keluarga. Jadi kalau saran saya seperti itu ya Mbak Kiki ya. Atau nanti gantian, misalnya suaminya yang mendatangi, itu lebih baik mungkin untuk kondisi saat ini ya. Oke. Ya, jadi curhat ya Mbak Keke ya, untuk stay disambat juga kayaknya nggak mungkin disambat terus-terusan ya, iya. Tapi saya pikir ya mungkin insya Allah suami juga pasti pengertian dengan kondisi kehamilan dan kondisi pandemi, itu mungkin bisa gantian ya, atau minimal itu tadi dikasih jarak lah ya, jangan kalau seminggu sekali pagi naik kendaraan umum, itu juga harus diperhatikan untuk penularannya ya. Oke. Jadi begitu ya Mbak Keke ya. Jadi saran saya seperti itu ya. Karena tetap protokol kesehatan itu harus kita perhatikan selama kita menjalani kehamilan di musim pandemi ini. Jadi ibu hamil yang paling penting pada saat ini mungkin tidak berpikir negatif dan tidak stres menghadapi suasana COVID-19 ini. Jadi kita tetap positive thinking, jalankan prosedur-prosedur pencegahan COVID-19 tadi, sehingga kita bisa tetap beraktivitas dan kita bisa menjalankan kehamilan dengan normal. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Rafka Alika dari Instagram juga, setelah kehamilan sebelumnya BO dokter, kira-kira berapa lama bisa langsung hamil lagi ya dok? Oke, kalau kehamilan BO mungkin dilihat lagi Mbak Rifka. Jadi apakah kemarin dikuret, apakah dilakukan spontan, dan umur kehamilan kemarin yang BO itu berapa bulan ya, itu juga biasanya kita lihat. Jika hamil lagi biasanya minimal kita kasih waktu 3 bulan lah sampai misalnya dikuret, minimal sel-sel di rahimnya itu sudah siap untuk menerima konsepsi ataupun nanti janin yang akan tertanam lagi ya. Jadi dikasih jarak untuk kehamilan itu lebih baik biar Mbak Rafka juga sehat ya. Jadi silahkan hamil lagi, tetapi lebih baik dikasih jarak. Oke. Kemudian siapa? Belum ya. Ya, jadi memang pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang masih banyak yang mungkin kita ingin tanyakan di era sekarang ataupun untuk komplikasi kehamilan sebelumnya. Yang lagi Mbak? Baik, jadi mungkin kita review kembali pertemuan saat ini ya. Jadi untuk ibu hamil semuanya bisa saya ucapkan ya, namanya kehamilan ada hal yang menyenangkan, anugerah juga buat kita, buat ibu hamil. Tapi jangan khawatir, walaupun kehamilan itu kita dapatkan rezeki ini pada saat pandemi, kita masih bisa tetap bugar, sehat, dan bayi kita juga sehat, asal tadi kita memperhatikan protokol-protokol selama masa pandemi ini untuk ibu hamil ya. Jadi ibu hamil kalau tidak ada masalah, tidak ada kesehatan yang mengganggu, dia adalah soal ibu hamil yang sehat. Cuma tadi perlu disadari, karena kondisi kehamilan membuat daya tahan ibu hamil lebih turun ya ketimbang yang tidak hamil, dan ini lebih rentan terhadap infeksi. Karena sekarang lagi pandemi, berarti infeksi COVID-19 ya, karena virus tadi. Dan kita tetap menjalankan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Kita ulangi, yang pertama cuci tangan ya, maupun pakai air yang mengalir, sabun maupun hand sanitizer, kemana-mana harus dibawa. Kemudian pakai masker ya, jangan lupa. Kemudian jaga jarak, itu pasti social distance dan physical distance-nya dilakukan. Kemudian kita meningkatkan daya tahan tubuh, itu sangat penting. Apa saja tadi meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama adalah kita dengan makan makanan yang bergizi, kemudian minum multivitamin ya, kemudian olahraga yang teratur setiap hari minimal 15 sampai 30 menit ya,
cukup tadi dengan syarat tidak usah kumpul-kumpul olahraganya ya, cukup di rumah sudah bisa agar tetap bugar. Kemudian tidur juga harus cukup ya, minimal 8 jam sehari. Setelah itu tadi tetap kontrol ke dokter kandungan ya, tetap kontrol karena bagaimanapun kehamilan ini harus diperiksa, harus kita lihat bagaimana pertumbuhan bayi, gimana kesehatan ibu, dan pada trimester akhir juga kita akan menentukan proses persalinan dan itu juga perlu persiapan. Nah, dan tadi kebanyakan banyak bertanya mengenai ke rumah sakit tadi kan, jadi pada masih takut, khawatir, was-was. Nah, mungkin saya sampaikan kurangi kekhawatiran kita karena pada saat ini rumah sakit sudah melakukan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ya. Jadi ibu hamil nggak usah khawatir untuk konsultasi ke rumah sakit ya. Jadi kalau ada, apalagi tadi ada gejala yang memang memberat, nah itu harus ke rumah sakit, jadi tidak usah khawatir. Kita lakukan protokol kesehatan yang baik, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, pergi ke rumah sakit, dan kita juga akan diperlakukan di rumah sakit dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi saya harapkan semua ibu hamil bisa menjalani masa pandemi ini dengan tidak stres ya. Yang paling penting, kalau stres juga bisa menurunkan daya tahan tubuh dan melakukan pemeriksaan dan juga tetap olahraga ya. Oke. Selamat kepada ibu hamil semuanya, semoga kita bisa tetap sehat ya, itu paling penting melalui masa pandemi ini. Dan juga saya mengucapkan semoga kehamilan ibu berjalan baik semuanya, dan sampai pada proses persalinan ibu hamil tetap sehat dan juga nanti melahirkan bayi-bayi yang sehat. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti untuk termin berikutnya akan terjadwal kembali. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hamil dan